Ya, shalom children, selamat pagi. Ya, hari ini kita kembali belajar melalui video. Ya, tolong siapkan buku haknya. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menjaga kami dari tidur kami semalam hingga pagi hari ini bisa berkumpul bersama melalui video online ini Tuhan Yesus untuk belajar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar, berkatilah kami agar kami bisa menyimak pembelajaran dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga mendoakan orang tua kami ya Tuhan Yesus yang sedang melakukan aktivitasnya dalam bekerja. Kamu berkati orang tua kami, kamu jaga orang tua kami, kamu berikan berkat anugerah kepada orang tua kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan kami pada hari ini, pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita lanjut. Kemarin terakhir halaman 23 ya, 24 dan 25 kita lewati. Sebentar, kita buka bukunya. Kita masih belajar tentang Raja Muda Karana. Ya, buka halaman 26. Maaf ya. Coba kita baca sama-sama ya. Tingkatan dalam pramuka. Dalam keanggotaan pramuka terdapat golongan-golongan tertentu. Golongan itu disesuaikan dengan umur anggota pramuka. Golongan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pramuka siaga. Golongan bagi pramuka yang berusia 7 hingga 10 tahun. Ya, ini pramuka siaga ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Ya, biasanya ya. Terus yang kedua, pramuka penggalang. Adalah golongan bagi pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Ini kelas 4 sampai kelas 6 ya. Dan juga untuk SMP ya, biasanya juga sampai SMP ya, kelas 1, 2, 3. Dan di sini kemudian pramuka penegak ya, ini berusia dari pramuka yang berusia dari 16 sampai 20 tahun. Ini dari golongan sekolah SMA sampai dengan universitas ya. Kemudian pramuka pandega ya. Pandega ini ya biasanya di universitas ya. Golongan bagi pramuka yang berusia 21 sampai 25 ya. Ini ada di universitas. Oke, kita lanjutkan. Pada setiap golongan tersebut terdapat lagi tingkatan berdasarkan kecakapan. Adapun tingkat kecakapan tertinggi ada yang disebut pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi pada setiap golongan siaga, penggala, penegak, pandega. Seorang pramuka dapat naik tingkat ke tingkatan Garuda setelah mencapai tingkatan terakhir dalam golongan tersebut. Terakhir dalam golongan serta telah memenuhi syarat tertentu. Setelah melalui tes wawancara dan tes kecakapan, seorang pramuka baru dilantik menjadi pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Nah, ini yang pertama, golongan Garuda hijau, yaitu golongan pramuka siaga. Garuda merah, yaitu golongan Garuda penggalang. Lalu Garuda kuning, yaitu golongan pramuka penegak. Lalu Garuda perak,
yaitu golongan Pramuka Pandega. Lalu golongan Mas Garuda Mas, yaitu pramuka yang telah mencapai 3 kali pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Nih ya, ada hijau, ada merah, ada kuning, ada perak, ya, dan ada emas. Ya, ini tingkatan-tingkatan pramuka, dan masing-masing dan di kepramukaan kembali ya, itu banyak manfaatnya, keterampilan-keterampilan kita akan dapatkan di sana. Oke, nomor 1 nih, yuk kita ikuti sama-sama. Nih, dalam keanggotaan pramuka terdapat apa? Ada apa? Ada berbagai macam golongan tingkatan. Ya. Bukan berbagai macam sih, ada 4 ya. Diperbaiki. Dapat 4 golongan tingkatan. Coba di sini. Lalu golongan siaga berusia dari 7 sampai 10 tahun. Pramuka yang berusia 18 tahun merupakan pramuka golongan apa? Golongan penegak. Kecil deh. Penegak. Ini pramuka Garuda apa tadi? Pramuka Garuda. Ayolah, tanda kecakapan tingkatan tertinggi dalam golongan pramuka. Di sini ya, sambungnya di sini, pramuka. Pramuka. Baik, kemudian lanjut. Pramuka dapat naik ke tingkatan Garuda bila apa? Tadi bacaan kita. Ini ada di sini nih ya, dapat naik ya setelah mencapai tingkatan terakhir. Setelah mencapai tingkatan terakhir dalam golongan serta telah memenuhi syarat tertentu ya, kalian tulis ya, kalian bisa di pause untuk mencatat ya. Bisa lanjutkan ya, pause videonya maksudnya. Oke, bisa lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada Jambore Nasional ya. Anggota pramuka menjunjung tinggi kebersamaan dalam melakukan kegiatannya. Dengan kebersamaan, pramuka akan menjadi kuat. Sebaiknya tanpa kebersamaan, pramuka akan mudah diadu domba
sehingga menjadi lemah. Di Indonesia, seluruh anggota pramuka berasal dari daerah, suku bangsa, dan keyakinan yang berbeda. Keberagaman ini tidak boleh jadi penghalang bagi kebersamaan antar anggota. Untuk memupuk kebersamaan diadakan Jambore Nasional atau biasa disingkat Jamnas, ya. Jambore Nasional. Jamnas dilaksanakan setiap 5 tahun dan peserta dari seluruh Indonesia. Jamnas adalah pertemuan pramuka penggalang seluruh Indonesia dalam bentuk perkemahan besar. Seluruh anggota pramuka yang memiliki warna kulit, budaya, agama yang berbeda-beda bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada video mengenai Jambore Nasional yang ke berapa ya? Besar lupa ini videonya. Nanti kalian lihat ya. Yuk kita lihat sama-sama. dan barisan dalam rangka revolusi mental kaum muda. Baik, itu sekelumit video ya tentang
Jabori Nasional. Itu di sana berkumpul berbagai macam kepramukaan dari penggalang seluruh Indonesia, ya. Banyak segala keterampilan yang dilombakan, ditampilkan, ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab sama-sama yuk. Oke. Udah, kita buka buku. Kalau lihat di ini kurang jelas. Oke, nomor 1. Ya, keberagaman tidak menjadi penghalang bagi apa? Titik pramuka. Kebersamaan. Oke. Kebersamaan. Loh. Oke, nomor 2. Tanpa kebersamaan kita akan mudah adu domba. Iya, adu domba. Artinya mudah dipecah, mudah diajak untuk bertengkar di adu domba itu. Ya. Di nomor 3, Jamnas adalah pertemuan pramuka dalam bentuk perkemahan besar. Apa? Penggalang. Jamnas diadakan setiap berapa? 5 tahun. Jamnas bermanfaat untuk menjaga rasa kebersamaan dan persaudaraan, memupuk. Oke, yuk kita lanjut. Sekarang tunjukkan sikapmu, ya. Kalau kamu ikut Jamnas, ya, tambahan pengalaman, selain dan pengetahuan, dan juga yang pasti pertemanan kamu akan tambah banyak dari seluruh Indonesia, ya. Oke, beri tanda centang untuk sikapmu, membanggakan kelebihan dan kekayaan dari asal sendiri. Boleh nggak? Ayo, boleh nggak membanggakan daerah sendiri? Jangan, harus sama-sama, ya. Mengenal sebanyak mungkin teman yang berasal dari luar daerah. Ini harus, ya. Kan makin banyak teman, makin banyak relasi, nambah berkembang diri kita. Berkenalan lalu melupakan teman yang baru dikenal. Wow, masa kenalan langsung dilupakan? Gak boleh ini, ya. Akan selalu berkirim kabar dengan teman baru pastinya, ya. Memusatkan perhatian pada kelompok sendiri agar menjadi yang terhebat. Ini gak boleh. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ayo lakukan. Ya, kalian boleh kontak-kontakan sama temennya. Ya, wawancara kepada teman kamu, ya. Minta berapa ya? 5 orang anak, ya, 5 temanmu. 5 orang temanmu, kamu tanyakan makanan khasnya sama hasil budaya, ya, hasil budayanya, ya, hasil budayanya. Selain makanan, ya, mungkin kan ada tarian daerahnya apa, rumah adatnya apa, tuh, ya. Kalian tanyakan satu sama lain. Oke, ini tugas. Sudah? Yuk kita lanjutkan. Ya, di sini ada tanda-tanda seragam pada pramuka. Ya, kalian lihat nih. Lambang Garuda dan lambang Barung di sini. Ya, di antara lambang terdapat 2 lambang, yaitu tanda Barung dan tanda Garuda. Tanda Garuda merupakan tanda kelompok pramuka siaga yang berbentuk segitiga. Ya, tanda Garuda merupakan tanda dengan pramuka yang berbentuk segi 5. Ya, kalian bisa lihat itu. Kita amati. Nah, sekarang coba kamu lakukan
kamu lakukan. Misal kertasnya ada di mana? Oh, ini dia. Sebentar ya. Oke, di halaman 30. Oke ya. Oke, kalian coba nih ya, kertas, siapkan lembar ya, lalu kalian ini begini, sorry, lalu kalian lipat mendatar ya, lipat mendatar sama ya. Oke, sudah nih ya. Oke, lalu lipat garis tegap. Nah, ini sama nih ya, sama. Nah, oke, sudah. Oke, kalau sudah ya, bentar. Oke, kalau sudah, kita mau mengenal sudut ya, kita potong ya, dari begini kita potong. Oke, lurus ya, dari sudut sini ya, lurus. Oke ya, sudah jadi. Udah. Nah, kita patokan ya, bagi patokan kita ada yang namanya sudut siku-siku. Nih, siku-siku. Bentar ya, bisa tandai sudut siku ya, ini sudut siku ya. Lalu ada sudut yang disebut tumpul ya. Sudut tumpul itu ketika ya, sikunya tidak berhimpit alias menjauhi ya, yang menjauhi ya, bisa dimengerti ya, tidak berhimpit ya, itu namanya sudut tumpul. Sudut tumpulnya ya, makin menjauh ya. Kalau ini menjauh lagi ya, menjauh lagi jadi sudut tumpul. Nah, kalau sekarang sudut siku ya, semua kakinya lebih kecil dari sudut siku ya, jadi bisa dibilang mendekati ya, garis ya, kaki sudutnya ya, mendekati sampai segini ya. Ini sudut lancip, bisa dimengerti nggak anak ya? Bisa ulangi lagi, kalau misalkan kaki sudutnya sedikit menjauh ya, lebih besar dari kertas sikunya ya, ini sudut tumpul. Kalau misalkan mendekati atau mau berhimpitan atau lebih kecil dari sudut sikunya ya, ini satu, bisa di sini ya, kalian patokan di sini ya, ya patokan di sini, itu disebut sudut lancip. Bisa dimengerti ya, mudah kok. Nah, sekarang kita sama-sama yuk. Nah, nomor 1, sebentar. Nah, ini dari potongan tadi, coba kalian ya sesuaikan ya. Ini sudut siku patokannya ya. Oke, coba dari sini ya. Ini siku nggak kira-kira ya? Siku nggak kira-kira ya? Enggak siku, dan ini agak menjauh ya, jadi tumpul tadi ya. Nah, terus yang berdua kalian
Coba lihat sudutnya, kira-kira siku nggak? Ya. Nah, siku. Nah, ketahuan kan siku. Sini tulis siku. Ya, siku. Nah, siku. Sorry. Apa? Sudut. Benar ya, siku. Up. Nah, sekarang nomor 3, ini sudut apa? Kalian jawab dulu ya. Oke. Sudut apa? Sudut lancip. Nah, kalau ini sudut apa? Tumpul. Ya, ini siku nggak kira-kira? Lurus kan ini? Ya. Oke, siku. Nah, ini lancip. Nah, ini apa ya? Kira-kira ini tegak lurus enggak? Kalau ragu-ragu, gunakan kertas tadi ya. Kalau ragu-ragu ya. Nah, tuh ya, misalnya menjauh ya dari sikunya ya, dari pakai sudutnya, jadi sedikit menjauh ya. Tumpul. Kalau yang ini siku atau lancip, mendekati enggak? Lancip. Nah, kalau ini nomor 9 siku tidak ya, atau kaki sudutnya mau mendekati, iya ya, berarti lancip. Salah, lancip. Oke, kalau ini udah ketahuan ya, tumpul. Oke ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Oke. Maaf ya. Oke, kalian baca ya kelengkapan kegiatan pramuka. Dalam melakukan kegiatannya, keanggotaan pramuka merupakan beberapa alat tersebut menjadi bagian dari kelengkapan pramuka. Contoh kelengkapan itu adalah tongkat, tali, dan bendera semapur. Tongkat dan tali banyak digunakan untuk kegiatan berkemah. Pada bendera semapur digunakan sebagai alat komunikasi ya. Ustaz dulu ada ya, lupa naruhnya, sebagai morse lah istilahnya ya, tanda komunikasi. Pramuka sering melakukan kegiatan berkemah. Oleh karena itu, tongkat dan tali berfungsi untuk mendirikan tenda. Selain mendirikan kemah, tongkat dan tali digunakan untuk tiang bendera, tandu orang sakit, bahkan alat pertahanan diri. Untuk dapat menggunakannya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam membuat simpul. Simpul itu mengikat tali ya, ada macam-macam simpul. Nanti di Penggalang kalian belajar itu. Adapun bendera semapur digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Dua helai bendera berwarna merah dan kuning digerakkan dengan posisi tertentu. Posisi gerakan bendera melambangkan abjad atau huruf. Serangkaian gerakan dapat diterjemahkan menjadi kalimat atau kode tertentu yang hanya dimengerti oleh pramuka. Tuh contohnya seperti yang ada di gambar ya. Sorry, ini belum diganti ya, maaf. Nah ya,
Contohnya di ini gambar nomor 2 nih, kode-kodenya ya. Ini ada pokoknya ya, kode-kode tertentu ya. Oke, sekarang kita jawab. Oke, kita jawab. Sebutkan contoh alat kelengkapan pramuka apa saja. Tadi ada tongkat, ada apa? Ada ada tali, tali, lalu bendera, semafor ya. Nah, kalian apa yang dibutuhkan oleh pramuka dapat menggunakan tali? Apa? Membuat tiang bendera, lalu apa? Membuat tandu orang sakit, lalu apa lagi? Bisa sebagai alat apa? Pertahanan diri ya. Itu bertahan diri itu tongkatnya ya. Bentar. Tongkatnya juga bisa dibuat pertahanan diri. Pertahanan diri ya, tongkat dan tali. Kalau ini bisa ditulis nomor nomor 3 nih ya. Nah, ini hampir sama ya. Ini hampir sama, jawabannya sama. Oh sorry, ini diganti deh ya, simpul tali, sorry. maaf ya. Kalian pramuka menggunakan tali membuat simpul tali. Oke. Dan ini alat pertahanan diri. Oke, maaf ya agak salah misal. Ini juga salah nih. Tongkat. Nih, alat apa yang digunakan pramuka untuk berkomunikasi jarak jauh? Alat bendera semafor. Oke. Mengenai cara menggunakan bendera semafor ya, ada serangkaian apa? Gerakan ya, serangkaian gerakan yang bisa menjadi kalimat atau kode tertentu. Kode tertentu pastinya dimengerti oleh pramuka. Nah, sekarang coba kita oke, kita apa namanya? Itu cocokan. Nah ya. Ya, yang pertama ini apa? Lambang kepanduan dunia. Oke. Nih gambar kedua. Gambar gerakan pramuka Indonesia pastinya
Oke, lalu yang ke gambar segitiga apa? Cakapanmu gugus depan atau gudeg apa? Ini lambang barung. Lalu yang ini baru gugus depan. Ini biasanya kode pramuka sekolah biasanya ya. Oke, lalu ini kecakapan umum. Dah. Nah, kita kembali belajar. Ini Mister hapus ya. Oke. Tentang matematika. Nah, kamu sudah lihatnya lambang di samping siaga pemula ya. Oke, kamu perhatikan bentuk bidang datarnya. Nah, kita sekarang mau menentukan sudutnya yang pada bangun tersebut. Ya, patokan ada di siku. Nah, kamu lihat di sini. Ya, ini sudut lancip apa tumpul apa siku. Ya. Oke ya, dari gambarnya sudah bisa kan ya? Bisa menentukan? Berarti ada 2 sudut lancip dan 2 sudut siku. Nah, ya. Oke. Nah, di sini Mister kasih tugas pada kalian. Tentukan ya ada berapa sudutnya. Seperti contoh nomor 1 ya. Ini kan segitiga. Siku, ada berapa sudut sikunya? Ada 1. Nih, ada 1 di sini ya. 1. Nah, lalu sudut lancipnya ada 2. Nih, 2. Nih, Mister terus 22 ya, maksudnya yang untuk lancip angka 2. Ini sudut sikunya ada 1. Oke, nomor sampai ininya sampai 6 PR tugas. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Tetap masih dalam kegiatan pramuka. Dalam banyak kegiatan pramuka melakukan dengan bekerja sama di dalam kelompok. Kelompok itu disebut barung. Ya, kelompok-kelompok namanya barung. Ya, setiap barung bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam mengerjakan tugas. Bersaing ini bersaing yang baik ya. Nah, persaingan yang dilakukan tidak boleh mengarah kepada perpecahan dan permusuhan. Sebaliknya, persaingan harus lebih memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan. Hal tersebut sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nomor 1 nih, kemenangan merupakan hasil kerja keras. Jika aku menjadi yang terbaik dalam persaingan, maka aku akan tetap menghormati. Ya, nggak boleh sombong itu ya, tetap menghormati. Seorang teman merasa sedih karena tidak memenangkan pertandingan. Sikap terbaik aku nyalahin atau menghibur, memberi semangat. Ya, tetap menghibur, memberi semangat. Ya, dalam perlombaan nomor 3, aku ingin sekali menjadi pemenang. Sikap aku yang akan aku lakukan adalah mau curang? Nggak boleh ya, berusaha lah kalau pengen jadi pemenang. Ya. Nomor 4, sebagai pramuka aku menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang aku lakukan mengajak yang lain menjaga kerumunan atau menceritakan keburukan teman. Ya, kalau menceritakan keburukan teman ya nggak ada persatuan namanya. Ya, nomor 1 jadinya ya. Ini Indonesia merupakan negara beragam budaya. Oleh karena itu sikapku sebagai seorang pramuka selalu membanggakan kelebihan budaya daerahku atau menghormati teman yang budaya daerah lain. Belepotan. Ya, atau menghormati dan menghargai teman dengan budaya lain. Mana? Dia harus menghormati.
boleh bangga daerahnya sendiri ya, tapi tetap harus menghargai gitu. Oke, lanjut ya. Kalian nanti untuk rangkuman kalian baca ya. Nah, sekarang ada evaluasi 1. Yuk kita kerjakan sama-sama. Yuk kita jawab evaluasi pertama dari tema H ya. Oke. Pramuka selalu berusaha: A. Bergaya hidup mewah, B. Berbakti pada nusa dan bangsa, C. Tangkas bermain macam permainan. Apa A, B, apa C? C juga benar sih ya, yang pasti, tapi harus berbakti pada nusa dan bangsa. Oke. Bulan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ditunjukkan pada apa nih, pada Garuda ya, burung Garuda Pancasila. Apa? Bulu ekor. Ya, tuh. Untuk menggalang persaudaraan di antara pramuka di seluruh Indonesia, maka akan diadakan apa? Tadi Jamnas, Jambore Nasional. Oke. Nah, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada apa yang Dwisatya atau Dwi Dharma ya, yang halaman 23. Yang benar Dwi Satya ya, Dwi Satya. Oke, Dwi Satya. Oke, pernyataan bangsa Indonesia bersatu meski berbeda-beda suku bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, contoh patriot: sikap ya, membela tanah air. Oke, nomor 7. Sejarah pramuka diawali apa? A, B, C? Organisasi Pendudukan Dunia, Gerakan Pramuka Indonesia, atau Pramuka Siaga? Ya, panduan dunia. Oke, mengikuti ya. Kita ralat ya, berdirinya berarti Gerakan Pramuka Indonesia. Oke, warna coklat nomor 8 pada pramuka apa? Beranian, kesucian, apa perjuangan pahlawan Indonesia, atau semangat berlatih? Apa? Ya, perjuangan pahlawan Indonesia. Lambang Gerakan Pramuka adalah pohon kelapa, tunas kelapa, atau daun kelapa? Ayo jawab dulu. Ya, tunas kelapa. Oke. Sebagai lambang negara Garuda Pancasila dilambangkan apa? Ayo, apa jawabnya? Keberanian, kemegahan, kekuatan, kesucian, keberanian dan kebijaksanaan, keberanian, kebijaksanaan dan kekuatan. Apa? C. Iya, oke. Arti patriot. Apa arti patriot? Macam ya, berani. Lalu beraninya berani dalam sikap yang benar loh ya. Lalu bisa tulisnya di sini deh ya, nomor 12. Nomor 11 di atas ya, enggak muat. Kalian pasti muat. 11. Berani, lalu pantang menyerah. Kemudian apa? Rela berkorban macam-macam ya. Misalkan kalau ada mau bantu temennya, kalian harus meluangkan waktu untuk membantu temannya, itu termasuk rela berkorban loh ya. Golongan pramuka
berdasarkan usia. Apa tulisan terusnya di sini aja ya, 12. Ada apa? Siaga, terus penggalang, lalu penegak, lalu pandega ya. Oke, lanjut. Di antara garis berikut yang tidak membentuk sudut, kemarin membentuk sudut apa? Perpotongan dua garis ya, atau pertemuan dua garis ya, yang membentuk sudut ya. Tidak ingat ya. Oke, yang yang salah yang mana? Yang C, garis lengkung itu bukan sudut ya, membentuknya bukan sudut. Oke, perhatikan gambarnya. Oke, ini bisa hapus ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Perhatikan gambarnya. Itu ada gambar PQR. Nama sudutnya apa jadinya? PQR atau PR atau RPQ ya, PQR yang ada ya, PQR ya, sudutnya Q ya. Nah, nomor 15, sudut apa yang dibentuk? Sudut tumpul. Nah, lihat gambarnya, pada bangun di samping ya, membentuk siku-siku apa? KLM, LMN, apa NKL? Ya, ini nah, ya, jadi apa? NKL. Nah, pada gambar di samping sudut apa? Ini sudut apa? Ya, sudut kaki sudut, maaf, kaki sudut, sorry, maaf ya. Kaki sudutnya apa aja? Kaki sudut XY dan apa? ZY. Ini kaki sudut nih ya, kaki sudut yang membentuk sudut. Oke, nah sudut sekarang tentukan yang membentuk lancip dan tumpul ya. Ini yang tumpul, lancip apa saja? A, F, lalu apa? B ya. Lalu yang sudut tumpul apa? G apa? E, lalu D, lalu C ya, GEDC ya. Dan mengerti ya tentang sudut. Oke, lanjut. Himne Pramuka diciptakan oleh Elmanit, W. Supratman atau H. Mutahar? Yang C ya. Oke, himne Pramuka terdiri berapa baris? Ayo diingat. Oke, 7 ya. Oke, pola irama lagu ya, himne Pramuka ya. Masih ingat nggak? Ya sama ya, sama, pola iramanya sama ya. Lalu
diciptakan oleh Atim Mahmud, lagu Pramuka. Apa? Di Bawah Langit Malam. Ya, tepuk tangan nomor 29. Tepuk tangan yang titik dapat dilakukan lagu Bawah Langit Malam. Apa? Apa? Lambat. Kita juga nggak apa. Di bawah langit penuh berbintang. Ya pokoknya lambat. Ya. Lambat. Nah, sekarang lagu Di Bawah Langit Malam itu mengisah tentang apa? Perkemahan. Ya, perkemahan malam. Atau berkemah lah, pengalaman pengalaman berkemah. Oke ya, ini kalian pelajari ya. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik pembelajaran kita melalui video ini. Terima kasih sudah menyimak dan mempelajari. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya ya. Sekian pembelajaran dari Mister. Yuk kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan menyuruh pikiran kami. Kiranya Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih anak-anak ya. Semuanya sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Dadah, bye-bye.